Selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 di part 87 di hari Jumat tanggal 11 November 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita masuk kelas pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Boleh Ko Hendra untuk memimpin kita membacakan nama Karapata. Ada Ko Hendra, saya persilakan. Baiklah, selamat malam Romo, Ramani, Bapak, Ibu. Marilah kita memulai kelas ini dengan membacakan nama Karagata. Mari bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadin swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari kita mengucap semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Kami kembalikan ke Cilusi. Ya, terima kasih Ko Hendra. Selanjutnya pada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Cilusi, teman-teman sedharma sekalian, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Hari ini 11-11-22, ya, angka yang bagus katanya, ya. Kita akan berbincang dhamma. Sebelum kita berbincang dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, semuanya selamat malam. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran Abhidhamma Sanggaha kita. Ini udah paca yang ke-18. Kayaknya saya pikir awal tahun kita sudah selesai bab 8. Nanti jadi awal tahun pula kita nanti bisa masuk ke bab 6. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar dengan baik. Bagi teman-teman kita yang sedang sakit, kita berada di tanah. Semoga kekuatan kebaikan mereka yang sedang sakit dapat menghantarkan mereka untuk segera sembuh dari penyakitnya, ya. Saya izinkan saya untuk menggunakan whiteboard, teman-teman. Jadi kita sedang belajar hari ini terkait dengan Magga 8, ya. Magga 8. Ke-18, sorry ya. 18, patana yang ke-18 terkait dengan Magga Pacayo. Nah, kalau teman-teman belajar tentang Magga, Magga itu apa ya sebenarnya? Magga itu apa? Jalan. Jalan. Pacaya itu kondisi, ya. Magga itu kan jalan. Terus kondisi, gitu kan? Nah, saya ingin sampaikan sama teman-teman, ketika kita berbicara tentang magga jalan atau kondisi ini tadi, pertanyaan saya adalah gini, ini pasti baik atau buruk? Baik. 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 Ada lagi yang mau jawab? Romo. Ya. Hah? Kita kan begini, kita kan selama ini berpikir adalah Magga 8 kan. Kalau kita bicara Magga 8, ambil contoh ya saya. Kalau kita berbicara Magga 8, maka Magga 8 di sini pasti tentu berbicaranya adalah Arya Ataniga Magga kan? Arya Atanika Magga. Jalan mulia berunsur 8 atau jalan utama berunsur 8 gitu kan.
Sehingga kita menganggap bahwa yang namanya maga, jalan ini pasti adalah baik. Kalau kita sekarang bicara di Patana 18, terkait dengan kondisi jalan gitu ya, atau maga pacayo, maka jalan itu bisa ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Gitu ya teman-teman. Loh kenapa kok bisa ada jalan yang baik dan yang buruk? Kembali kalau teman-teman mengingat pelajaran kita di bab 7, di bab 7 kita pernah belajar magangga. Pernah belajar itu ya? Magangga. Jalan. Ada yang ingat nggak? Magangga itu ada berapa sih? Kita buka ya, kita buka pelajaran kita. Nanti juga teman-teman boleh buka juga materi kita ya. Nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau teman-teman nanti berbicara tentang apa namanya terkait sebentar ya. Sorry, saya harus ada iklan ya. Ada iklan. Ya, jadi sekali lagi saya ulang ya. Ya saya ulang ya. Kita bilang gini, kita bilang terkait dengan maga ya, maga itu masuk magangga. Nah, magangga itu masuk dalam kategori misaka sanggaha. Misaka sanggaha itu di bab 7 mix. Kalau mix di mix itu kan berarti kalau kita bicara mix kan bahasa Inggris kan, di mix itu dicampur. Nah, kita bicara di bab 7, nanti teman-teman lihat lagi YouTube kita. Kita di bab 7 adalah kita bicara samu caya sanggaha. Kalau di bab 8 kita bicaranya kan pacaya sanggaha gitu kan. Samucaya sanggaha itu lebih berbicara tentang paramata dhamma. Paramata dhamma itu adalah bicara hakikat sejati. Kalau di sutta namanya adalah mula pariyaya. Apa sih mula pariyaya itu adalah akar gitu loh, akar dari semuanya. Nah, samucaya sanggaha adalah pelajaran yang kita dapat di Abhidhamma, khususnya di Abhidhamma Tasangga bab 7 terkait dengan seluruh akusala, seluruh kusala, gitu kan? Dan pencerahan serta semua yang berkondisi. Nah, makanya kita di bab 7 kita belajarnya ada akusala sanggaha, misaka sanggaha, bodhipakya sanggaha, dan sabha sanggaha. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube kita ada nih ya, Cilusi nanti diingetin lagi saja teman-teman. Nah, di misaka sanggaha, di mix itu berarti penggabungan antara kusala dengan akusala, gitu ya. Penggabungan antara yang baik dan tidak baik. Nah, kalau teman-teman lihat, kita pernah belajar kemarin indriya pacayo. Betul kan indriya pacayo kan? Indriya pacayo sebenarnya ada 23, tapi karena iti bawa itu bisa cita, cetasika dan rupa, maka kita gabungin jiwit indriya itu hanya ada satu, jadi satu bagian. Sehingga ada 22. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa di indriya yang 22 ini, yang kita pelajari di bab 7, dari 22 ini kan tidak semua yang bisa membawa kepada pencerahan. Gitu kan? Jadi indriya ini bisa saja kusala dan akusala. Tetapi yang bisa membawa pencerahan dari sada wirya, baru dari sini kan? Karena ini kan ada domanasa itu buruk kan? Jadi yang bisa menghasilkan kusalanya hanya yang baik itu namanya sada wirya, sada indriya, wirindriya, satindriya, samadindriya, dan panindriya. Gitu kan? Kalau ini lima pancindriya ini berkembang, yaitu dari sada, wirya, sati, samadhi, dan panya, maka teman-teman akan punya indriya yang berikutnya, yaitu ananya, tana, sama tindriya. Itu adalah pencapaian sotapati maga. Ya. Kalau itu terus dikembangkan, yang 5 sadai, yang 5 panca indriya ini dikembangkan, maka akan timbul yang namanya anindriya, yaitu adalah kemampuan untuk mencapai sotapati pala, sakadagami maga, sakadagami pala, anagami maga, anagami pala, dan arahata maga, gitu ya. Ini indriya ini yang berfungsi sebagai pencerahan. Dan kalau Anda ingin mencapai arahata pala, maka Anda harus punya kemampuan indriya yang namanya anyanta windriya. Jadi kita jelas ya bahwa indriya yang 22 ini adalah indriya yang kita ulang kemarin, indriya 22 ini adalah indriya yang
yang akusala dan kusala karena dia kelompok dari kelompok misaka sanggaha. Mix itu digabungin ya. Digabungin antara akusala dan kusala. Sama. Kita sekarang bicara yang namanya maga. Maga itu jalan, ya. Selama ini kan teman-teman berpikir bahwa maga itu 8 saja, hanya 8 kan? Sama diti, sama sankapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadi. Itu kan jalan mulia berunsur 8 yang kita pelajari selama ini. Padahal kalau kita bicara paramata dhamma di samucaya sanggaha, samucaya sangga itu kita bicara paramata dhamma. Di paramata dhamma kita ternyata yang namanya maga jalan, dan itu dipertegas di patana ya. Maga jalan itu bisa baik dan bisa buruk. Nah, kalau gitu yang baik ada berapa nih? Dari 12 ini, dari 12 maga, yang baik ada berapa? Sama diti baik nggak? Baik ya. Sama sangkapa baik tidak? Baik. Sama waca baik. Sama kamanta baik. Sama ajiwa baik. Sama wayama baik. Sama sati baik. Dan sama samadi. Itu baik. Dan kalau ini dikembangkan, ini kan dulu namanya adalah middle way, jalan tengah. Tapi middle way, jalan tengah ini belum bisa menjadi kesempurnaan kalau belum kita mencapai kesempurnaan. Karena nanti yang namanya maga 8 ini, yaitu sama, nanti kalau teman-teman belajar ya dengan lebih dalam di bab 7, teman-teman tahu yang namanya apa itu bedanya majjhima patipada, jalan tengah, dengan pencapaian kesucian gitu ya. Nanti dia akan berkembang. Kalau sama diti, sama sankapa, sama wacama, kalau mau berkembang menjadi jalan satu-satunya pencapaian kesucian, nanti berbeda dia. Format jalan tengahnya dengan pencapaian kesucian. Nah ternyata maga itu ada juga yang salah, itu mica diti semacam maga jalan. Mica diti pandangan salah, ya mica sankapa pikiran salah, mica wayama apa penghidupan yang salah, atau daya upaya yang salah gitulah ya. Lalu mica samadi yang salah. Jadi kita sekarang tahu ya teman-teman. Ternyata ada samadi yang salah loh. Nah, kita lihat sekarang paramata dhammanya. Kalau yang namanya mica diti, maka paramata dhammanya adalah pandangan salah nih, ini sebagai jalan yang salah ya. Mica diti adalah diti, pandangan salah nih. Diti ini adalah sebagai maga jalan. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Saya close lagi. Sekarang kalau saya bicara mica sankapa, pikiran yang salah, itu apa? Kalau kita lihat paramata dhammanya. Pikiran yang salah itu, paramata dhammanya adalah witaka. Witaka adalah paramata dhamma dari mica sankapa. Gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, nanti lihat lagi YouTube saya. Saya coba mengingatkan memori Anda di bab 7. Lalu kita bicara mica wayama. Mica wayama adalah daya upaya yang salah. Nah, daya upaya yang salah ini kalau dalam paramata dhamma adalah teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah yang namanya wirya. Jadi wirya kita ini bisa salah. Ya, bisa jadi wirya adalah bagian dari maga, dari jalan. Tapi jalan yang salah. Dia juga bisa jadi jalan yang salah ya, tapi juga bisa jadi jalan yang baik. Nah, kita lihat lagi yang terakhir adalah mica samadi nih. Teman-teman jangan salah berpikir kalau kita tidak punya teacher, guru yang baik, ternyata meditasi kita nggak berkembang, malah menambahkan kita stres. Kita merasa seperti kayak orang gila. Saya pernah menerima kasus gitu ya. Kisah kasus karena dia cara meditasi yang salah, sampai dia punya pandangan salah bahwa semuanya tidak baik, semua tidak benar gitu. Yang benar adalah hanya agama Buddha. Nah, mica samadi itu adalah ekagata. Jadi ekagata yang selama ini sebagai faktor jana kemarin kita pelajari, ternyata ekagata itu kan juga bisa sebagai jalan. Dan itu juga bisa benar dan bisa juga salah. Makanya kenapa bulatannya adalah bulatan hitam. Kita pernah belajar bulatan hitam ini adalah masuk ke semua cita. Nah, kalau kita bicara mica samadi, berarti yang muncul adalah meditasi kita dengan loba, dengan dosa dan moha. Ya, meditasi kita penuh dengan loba bisa, ya. Nah, makanya kenapa kita sedang pelajari di bab 8 ini terkait dengan maga 8, saya pakai ini lagi. Jadi maga 8 ini berarti jalan ya. Ya jalan. Jalannya bisa baik, bisa buruk. Gitu ya, teman-teman, ya. Tapi kalau kita bicara maga, nanti maga itu masuk dalam kategori sahajata, munculnya bersamaan. Ya, nanti kita lihat ya, pengembangan pada saat kita belajar Paticcasamuppada ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman, maka maga itu akan mengarah kemana? Jadi kalau dia baik, dia mengarah ke kesucian. Tapi kalau dia buruk, mengarah kemana ini?
Bahkan kesucian ya, mengarah kemana? Apaya. Ya, apaya 4 nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bahwa ternyata maga yang dimaksud di sini, bentar ya. Sorry. Maga yang dimaksud di sini adalah jalannya bisa buruk, bisa baik gitu. Nah, kita harus tahu nanti dalam perkembangannya ya, dalam perkembangannya nanti ini masuk ke mana? Sebenarnya udah masuk tadi sudah saya ceritakan. Ini sebenarnya udah masuk ke yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya itu pelajaran maga sudah selesai, tapi saya hanya tadi pancing saja ya. Nanti teman-teman akan belajarnya lebih detail lagi. Karena kan kita bicaranya kan sebab dan akibat gitu kan. Karena kan ini kita bicaranya kan rangkaian sebab dan akibat. Nah, saya ingin menganalogikan. Analogi daripada maga itu apa sih gitu ya. Nah, kalau kita bicara analogi daripada maga, jalan gitu ya, maka analoginya begini. Anda pernah lihat yang namanya apa ya? Jalan yang dilalui oleh kereta, oleh perahu, oleh kapal uap. Kereta itu dulu apa ya? Kereta itu zaman Sang Buddha itu ya kuda gitu ya. Ya teman-teman ya. Nah, atau pesawat lah. Biasanya kan begini, kita bicara jalan ya. Kan ini kan di maga itu jalan. Jalan itu kan bisa dilalui oleh siapa? Bisa dilalui oleh yang namanya kereta, bisa kan? Ya. Bisa juga jalan itu dilalui oleh perahu misalnya kalau di laut ya. Atau bisa juga dilalui oleh kapal laut gitu. Dulu kapal uap, sekarang nggak ada kapal uap ya. Ya kereta api dan sebagainya. Atau pesawat mungkin. Ya pesawat. Dan teman-teman tahu ya kalau kita bicara yang namanya jalan itu kan pasti ada apanya teman-teman. Ada rule-nya, ada line-nya kan. Kereta api kan nggak mungkin dia jalan sembarangan. Perahu juga pakai dia menggunakan kompas kan. Bahkan pesawat juga kan dia terbang di ketinggian berapa. Ini kan ada semua ini pasti punya yang namanya apa sih kalau saya bilang ada yang namanya ada line-nya, ada apa sih namanya ada jalurnya gitu ya, ada jalurnya. Nah, teman-teman, kalau kita sekarang kita pernah nggak naik pesawat, naik kereta api dan segala macam, ternyata tujuannya salah. Tujuannya salah. Atau Anda salah naik pesawat, atau Anda salah naik kereta. Dan baru sadar ketika mungkin sudah mau mendekati atau pas mau belokan atau mau apa, oh ternyata salah gitu ya. Anda misalnya mau ke Bandung, kalau kami di Tangerang itu ada bus gitu ya. Bandung Merak misalnya. Kita naik maunya ke Bandung, ternyata dari Tangerang itu bus yang kami tumpangi itu ternyata ke Merak. Padahal itu sudah jadi hitungan di apa namanya di checker ya bahwa kami adalah sebagai penumpangnya yang kemana ke Merak. Ternyata kami pernah salah naik bus seperti itu. Jadi artinya apa? Tujuan kita bisa juga salah, tapi juga bisa benar kan? Padahal kita tahu yang namanya kereta, perahu, kapal, pesawat itu kan bisa saja apa ya sih namanya bisa saja dia jalurnya tetap itu. Dan orang kan suka bisa saja karena dia tidak konsentrasi bisa salah naik bus atau salah naik pesawat atau naik kapal ya, atau bahkan ketinggalan gitu ya. Oke. Nah maga itu seperti itu. Jadi maga itu kalau kita naik keretanya salah, iya bisa salah tujuan. Tapi kalau kita naik keretanya benar bisa sampai tujuan gitu ya. Nah makanya kalau kita bicara dhamma yang mengkondisikan ini, siapa tadi ada yang namanya maganya maga berapa? Maga enggak berapa? Maga enggak 12. 12 ini sebagai apa? Sebagai pacaya dhamma gitu ya. Sebagai pacaya dhamma dia. Pacaya dhamma itu apa? Kondisi gitu kan. Jadi ini sebagai pengkondisi atau sebab. Nah, nanti yang jadi akibat apa teman-teman? Kita lihat nih ya, kita lihat. Jadi teman-teman nanti akan melihat dengan jelas misalnya terkait dengan mana apa dhamma yang benar, mana dhamma yang salah. Sebenarnya tadi saya udah bikinin tuh ya. Nggak apa-apa ya, kita pelan satu-satu ya. Satu-satu kita lihat. Nah, jadi kalau kita gambar nih, kita bikin kotak ya. Kita bikin kotak. Sebenarnya udah ada di programnya yang Kori dibuat di bab 7. Itu ya.
Kita ini bilang ini ada jalan yang benar, ada jalan yang salah ya. Ini ada jalan yang benar, apa? Tadi apa namanya? Kusala dhamma, gitulah. Kusala maga, gitulah sama ya, boleh lah ya. Kusala maga, ada akusala maga nih. Ada ya teman-teman ya? Ada ya. Dan ini ada paramata dhamma nih. Ya. Paramata dhammanya adalah apa? Sifat sejatinya ya, paramata. Paramata dhammanya. Samucayanya gimana ya? Yuk kita lihat tadi satu-satu ya. Masih ingat nggak teman-teman? Kalau kita bicara jalan utama tadi yang maga, yang kusala maga yang baik ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Ya. Betul nggak? Ya, 8 ya? Ya. Sama Samadhi. Gitu kan? Ya. Betul ya? Terus sama apa? Sama sankapa. Sama sankapa, gitu kan? Yuk sambil belajar. Terus apa? Sama waca. Sama waca. Ya. Sama waca. Terus apa lagi? Sama kamanta. Sama kamanta ya. Terus apa lagi? Sama ajiwo. Sama ajiwa ya. Sama ajiwa ya. Ajiwa, penghidupan benar. Lalu ada sama wayama. Wayama, gitu ya. Ini harus hafal mati nih kalau buat karya buat mahasiswa. Lalu ada sama sati ya. Lalu ada apa? Sama samadhi. Ada sama samadhi. Gitu ya. Tapi kita ada yang salah juga tadi, kan ada 12 maga kan? Kita bicara nih pakai hitam. Manggangga atau maga ada berapa? Ada 12 ya. 8 yang bagus, 4 yang buruk. Buruk, yang baik gitu kan? Ya, kita lihat lagi sekarang. Yang buruk kita pakai merah. Apa? Ada samaditi, ada micaditi. Yang ke-9 ini ya. Yang ke-9 adalah micaditi. Di micaditi itu jalan loh. Jalan untuk apa? Jalan untuk mencapai alam-alam apa ya? Ya, jangan dianggap sepele nih micaditi ya. Lalu yang ke-10 ada apa? Mica sankapa. Mica sankapa. Ya, mica sankapa. Mica sankapa itu pikiran yang tidak benar ya. Terus ada apa lagi? Mica wayama. 11 di sini. Mica wayama. Terus ada apa lagi? Yang ke-12. Mica samadhi. Nah, sekarang kita lihat paramata dhammanya ya. Jadi kan paramata dhammanya. Kalau samaditi dan sama-sama micaditi dan sama samadhi, paramata dhammanya apa? Paramata dhammanya apa dia? Panya. Ya. Panya ini teman-teman ya. Panya ya. Panya ini dia. Sekarang kalau tanya sama sankapa, sama mica sankapa, paramata dhammanya apa? Paramata dhammanya apa? Salah loh, saya salah. Saya salah banget nih. Saya salah ya. Sorry. Kalau ini saya langsung gini deh ya.
Ini yang nomor 1 nih, biar saya salah. Ini nomor 1 ya. Yang ini nomor 9. Kalau dia panya berarti lawannya apa? Samadi. Diti. Ya, sorry ya. Clear ya saya, teman sorry. Jadi yang nomor 1 ini nomor 1 ini berarti samaditi para mata damanya apa? Banyak. 1 nih nomornya. Banyak ya. Kalau micaditi para mata damanya apa? Diti. Ya, teman-teman ya. Pahami ya. Yang ini para mata damanya apa? Witaka. Kalau sama waca, para mata damanya apa? Sama waca juga, kan ada di cetasika ya. Kalau sama kamanta, para mata damanya apa? Sama kamanta juga, kan baik ini. Di para mata dama ada. Di cetasika, nanti kita lihat. Kalau sama jiwa, apa? Sama ajiwa juga. Gitu ya. Tapi kalau di sini sama wayama, mica wayama apa? Wiriya. Para mata damanya ya. Sama sati, opo? Sama sati. Sati. Ya. Betul ya? Kalau sama-sama di sama mica samadi apa? Eka gata. Tolong dilihat ya. Kita lihat sekarang kita lihat yang tadi yang bulatan yang Koru dibikin ya. Nggak apa-apa ya. Ini dihafal ini dulu, di screenshot dulu biar teman-teman tahu. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat Manggaga 8. Sebenarnya ini pelajaran bab 7 ya, nggak apa-apa. Ini kan diulang. Jadi sekali lagi saya close. Lihat teman-teman. Samaditi para mata damanya tadi apa bacanya? Samaditi apa bacanya? Para mata damanya apa? Banyak. Ini CC itu artinya adalah cita cetasika. Ya, kenapa? Karena ketika panya itu muncul, mana yang muncul gitu kan? Kita klik. Semua para mata dama, saya ulang, semua para mata dama munculnya pasti di cetasika. Apa teman-teman? Semua para mata dama munculnya di cetasika. Dia munculnya panya. Itu ya. Ini yang panya ya. Ini kelihatan ya kursornya ya. Nah, ketika dia panya itu muncul, panya hanya muncul di citanya adalah yang 3 akar. Sama yang mencapai meditasi, ya arupa jana dan rupa jana, atau pencapaian lokutara cita. Ingat, panya adalah tujuan akhir. Jadi orang kalau punya samaditi, dia punya panya, dan itu akan menjadikan dia bisa mencapai meditasi, gitu ya, atau mencapai tingkat-tingkat jana, atau bahkan kesucian. Udah betul nggak sekali? Betul ya? Ya, betul. Supaya gampang. Mica diti kan nomor 9 tadi kan? Ya, teman-teman ya. Kita loncat dulu ya, nggak apa-apa ya. Halo. Ya, Romo. Ya, oke ya. Sekarang mica ditinya yang mana nih? Kita lihat. Para mata damanya ya. Mica diti adalah diti yang terdapat dalam diti cetasika dalam diti gata sampa yutang cita 4. Citanya ini, cetasikanya ini, tapi ketika diti ini muncul, maka ini yang muncul juga di cita. Para mata damanya apa? Diti cetasika ya. Oke. Kecepatan nggak saya? Mudah atau gampang? Kalau kecepatan kasih tahu ya. Kecepatan Romo. Hah? Kecepatan Romo. Oh, kecepatan ya, diulang lah. Sorry. Saya biasa ngajarnya. Sorry ya. Saya minum dulu deh. Ya. Ya. Supaya nggak pusing ya. Saya ulang begini. Kita bicara maga nih. Ya, maga itu apa?
Apaan maga itu? Jalan. Unsur Unsur jalan ya. Kalau kita bicara jalan, jalan itu bisa baik, bisa buruk. Betul nggak? Iya, Romo. Ya. Selama ini kita bicara maga itu selalu baik padahal. Tapi kalau secara paramata dhamma, yang namanya maga itu, kalau dia baik, bisa mengarah kepada kesucian, bahkan nibbana. Tapi kalau dia buruk, dia akan mengarah kepada alam-alam apa ya, alam-alam rendah. Paham sampai situ? Oke. Maga ternyata menurut paramata dhamma, menurut pacaya dhamma di bab 8, Abhidhamma Sanggaha, terkait bab 8 Abhidhamma Sanggaha itu patana, 18 kondisi, 24 kondisi, dan kondisi ke-18 adalah maga pacayo atau maga pacaya atau maga patana. Maka maga itu diibaratkan seperti orang naik jalan, naik kereta, naik pesawat, naik kereta api, dan segala macam. Yang jalan itu bisa benar, bisa salah. Ya kan, kita suka juga begitu kan. Kita juga suka naik mobil atau naik motor atau naik apa, suka jalannya bisa salah gitu kan. Padahal jalannya itu memang itu jalannya sudah ada gitu. Nah sekarang ternyata menurut paramata dhamma, maga itu jalan itu ada 12. Nih 12 nih ya. Sama diti, sama sankapa, sama wayama, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi, mica diti, mica sankapa, mica wayama, dan mica samadhi. Kalau yang namanya mica berarti salah tuh, pandangan salah tuh mica ya. Tapi kalau sama itu berarti rata. Kalau rata berarti kan makanya kita sebut samadhi. Samadhi itu berarti apa ya? Pikirannya tenang. Sama itu tenang sebenarnya ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat berarti dari 12 jalan ini 8 jalan yang baik. Ya, 8 jalan yang baik. Tapi kalau 4 adalah jalan yang buruk. Nah, kita belajar ultimate realities atau kalimatnya paramata dhammanya seperti apa. Kalau kita bicara maga 8, sebenarnya paramata dhamma itu dari 12 maga 12 jalan, ternyata acuannya adalah cetasika. Gitu paham ya? Paradhamanya cetasika. Semua paramata dhamma adalah cetasikanya. Makanya kenapa kita belajar Abhidhamma itu secara presisi. Kenapa kita belajar Abhidhamma itu harus bertingkat jenjangnya. Karena tadi nih seperti ini aja kita belajar bab 7, ternyata di bab 8 juga muncul. Gitu ya. Ini kan pelajaran Magangga 12 ini kan pelajaran bab 7. Nah, pada saat kita belajar patana di bab 8, kita ketemu lagi dengan pelajaran maga ya. Bahkan pelajaran indriya, pelajaran hetu kita pelajari. Nah, di maga itu sekali lagi kita sedang berbicara maganya ada 12, yaitu samaditi, sama sankapa, sama waya sampai mica samadhi. Nah, di bab 7 kita sudah belajar paramata dhamma. Paramata dhamma itu hakikat sejatinya. Gitu ya. Apa sih hakikat sejati dari samaditi? Apa sih hakikat sejati dari sama sankapa? Apa sih hakikat sejati dari sama waca? Nanti teman-teman harus tahu nih, samaditi adalah pandangan benar, sama sankapa pikiran benar, sama waca adalah ucapan benar gitu kan. Teman-teman bisa belajar itu. Nah, apa itu hakikat sejatinya gitu loh kalimatnya. Siapa sih roh sebenarnya? Kalau baca roh kan nggak boleh. Tapi artinya siapa sih hakikat sejati dari samaditi? Siapa sih hakikat sejati dari sama sankapa? Sampai siapa sih hakikat sejati dari mica samadhi? Gitu kan? Siapa hakikat sebenarnya? Nah, hakikat sebenarnya ada di paramata dhamma, di cetasika. Tapi program ini kita buat supaya teman-teman bisa belajar. Bisa saja saya minta kemarin sama Korudi waktu itu adalah cuman cetasikanya saja. Tapi saya nggak mau, saya maunya ketika cetasika itu muncul, citanya juga ikut muncul. Makanya paramata dhammanya CC ini artinya adalah cita dan cetasika. Kalau R itu rupa. R itu rupa. Kalau CR berarti cita dan rupa. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi CC ini berarti cita dan cetasika. Apa itu cita dan cetasika? Cetasika itu adalah paramata dhamma, hakikat sejati. Paham sampai situ? Jadi sehingga teman-teman, saya maaf kalau kecepatan.
Karena mungkin belum mandi karena baru pulang ya, jadi cepat-cepat mau. Oke, jadi samaditi ini kan adalah samaditi, sama sankapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama sanwayama, sama sati, sama samadhi. Ini kan kalau kita kelompokkan sebagai kelompok, ini kelompok apa? Banyak kan? Belajar ingat nggak? Ini kelompok apa? Sila, gitu kan? Ini kelompok apa? Samadhi ya, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah jalan 8, tapi ada jalan, aku salah, 4 jalan nih. 12 tambah 4, totalnya kan berapa? Sorry, ini 8. 8 tambah 4 kan ketemunya 12 kan? Gitu ya. Nah, ternyata di samaditi itu baik. Ternyata di pikiran juga ada sama micaditi. Gitu ya. Di micaditi. Pikiran itu ada pandangan benar, ada pandangan salah. Ini pandangan benar. Ini pandangan salah. Gitu. Nah, kalau kita berbicara pandangan benar, maka pandangan benar ini sejatinya adalah cita yang namanya panya. Kalau Anda muncul pandangan benar dalam hidup ini, apa sih pandangan benar itu, Romo? Nanti lihat lagi ya, kita lihat lagi di bab 7. Pandangan benar adalah, kalau kita punya pandangan benar yang disebut samadhi adalah, kita bisa melihat segala sesuatu kehidupan ini sebagaimana adanya. Ya. Karena kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, maka ketika lagi sedang mengalami duka, ya saya menyadari ini duka, dan ini adalah buah dari karma saya. Kalau saya mengalami sedang duka, maka saya tidak akan menyalahkan orang lain. Kenapa toko saya sepi, kenapa saya dihina orang, kenapa saya dituduh berbuat tidak baik. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau saya punya pandangan benar, yang namanya samaditi, saya dapat melihat kehidupan ini sebagai sebuah fenomena saja. Apa fenomena itu? Fenomena itu hanya muncul, berlangsung, dan lenyap. Kalau saya sudah punya pemahaman sebuah kehidupan ini hanya sebuah fenomena muncul, berlangsung, lenyap, atau yang disebut sebagai upadati bangga, maka tidak ada persoalan dengan kehidupan saya. Tidak ada masalah ketika saya menderita, tidak ada masalah. Ketika saya mengalami kesulitan, tidak ada masalah. Ketika saya sedang mengalami penderitaan karena saya dituduh orang, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah muncul panya di dalam batin saya. Pandangan benar ini, para mata damanya, hakikat sejatinya adalah wisdom, panya. Tapi ada lawan dari yang namanya, adalah pandangan benar. Ternyata ada pandangan salah. Pandangan salah itu adalah salah satu diantaranya tidak percaya hukum karma, tidak percaya terkait dengan kehidupan lalu, sekarang, dan akan datang. Ada 9 kita pernah belajar itu. Teman-teman harus tahu itu ya, lihat lagi nanti di bab 7. Nah, pandangan salah ini kalau muncul, dia bukan panya. Lawan dari panya. Apa itu? Diti. Pandangan salah. Jadi pandangan salah itu secara paramata dhamma adalah diti. Diti itu cetasika. Panya, diti, witaka, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, wiriya, sati, cetasik, etkagata. Semua ini adanya di cetasika. Jadi cetasika itu adalah paramata dhamma. Makanya kenapa kita pernah belajar cetasika di bab 2. Harus hafal mati, ya. Itu karena kita pelajaran itu harus diakui. Harus apa? Dia akan terus berjenjang. Oke ya, dipahami itu. Sekarang kita bicara sama sankapa. Apa itu sama sankapa? Sama sankapa adalah pikiran. Sorry, saya harus pakai ini. Dia adalah pikiran benar. Ya, kalau kita bicara pikiran benar, maka teman-teman harus tahu mau dia pikiran benar, mau dia pikiran salah, paramata dhamma tetap witaka. Makanya kenapa di bab 2 kita taruh witaka, bulatannya warnanya apa? Apa bulatannya?
hitam. Kalau teman-teman lihat lagi di bab 2. Saya exit dulu ya. Jadi kita lihat ya, sama sankapa, paramata dhammanya adalah apa? Witaka. Ini tuh witaka tuh ya. Lihat ya witaka ya. Witaka cetasika itu dalam kama wacara sobana cita itu berarti kalau kama sobana itu berarti adalah witaka itu gitu loh kalimatnya ya. Bisa muncul karena banyak pikiran. Ya. Nah, pikiran yang banyak. Kalau banyak pikiran itu jadi bisa saja salah. Ya, teman-teman ya. Bisa saja salah karena banyak pikiran kan. Nggak konsentrasi, nggak gampang ya. Jadi witaka itu teman-teman sekalian dia adanya. Dia witaka itu kalau kita bicara 55, witaka itu muncul di 55 cita. Ya. 55 cita. Nanti teman-teman pernah belajar itu kan di 55 cita. 55 cita itu ini saya nggak lengkap nih ya. Sebenarnya Korudi ini nggak lengkap. Kita coba lihat, kita coba exit dulu ya, close ya. Kita lihat di, saya juga coba close dulu exit. Saya coba di slide saya 1 ya, sebentar. Teman-teman kita lihat nih, witaka. Tuh ya, Korudi kurang ini nih, Korudi kurang bulatan ini ya. Kurang bulatan ini dan bulatan ini. Ya, nanti kita langsung ingetin Korudi ya kalau ketemu ya. Nah, jadi artinya begini. Ketika witaka ini muncul, lihat. Witaka ini muncul, witaka ini bisa apa? Bisa sama sankapa. Kalau sama sankapa yang mana? Yo, yang mana sama sankapa? Ada berapa? Dari 55 ini gambar 55. Lihat ya, witaka kalau dia muncul sampai yoganya ya. Ketika witaka ini muncul maka ada 55 cetasika yang menyertainya. Yang bisa muncul bersamaan dengan witaka. 55 di bawah ini. 12 tambah 5 tambah 3 tambah 24 tambah 3 tambah 8 totalnya 55 ya. Witaka ini ternyata maga, dia jalan. Kenapa bulatannya hitam? Karena kalau dia bulatan hitam, kita pernah belajar cetasika di bab 2. Kenapa sih ini ada warnanya hitam, bulatannya Romo? Kenapa ini bulatannya merah? Masih ingat nggak? Kenapa ini bulatannya biru? Masih ingat nggak? Siapa yang bisa jawab? Anak-anakku, murid-muridku, sahabatku, kalian yang mintaku? Pak RT? Kenapa? Wah, tidak ada orang ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi artinya, teman-teman lihat. Witaka yang 55 ini, potong 12, potong 5, potong 3. Itu adalah yang tidak baik. Maksudnya, bukan tidak baik ya, kalimatnya adalah yang ini netral, yang 3 netral. Ini yang tidak baik ada 12. Artinya apa? Ada witaka itu ada juga yang buruk ya. Yang disebut sebagai mica. Mica sankapa itu yang ini. Yang 12 ini ya. Kalau yang mica yang disebut sama sankapa yang ini. Nih, dari Sobana Cetasika sampai ke Lokutara Cita. Jadi kalau begitu, karena dia bulatannya hitam, dia masuk bisa saja yang bulatan ini bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau merah, hanya larinya ke merah saja. Ke aku salah. Tapi kalau yang biru bisa masuknya hanya ke biru saja. Sampai situ paham nggak? Ya, lumayan paham, Romo. Lumayan paham. Bisa lanjut? Bisa, Romo. Oke, ya. Sekarang kita lihat lagi. Jadi yang namanya sama sankapa, pikiran benar, dan sama mica sankapa, pindah pakaran salah, dia adalah witaka. Witaka cetasika. Jadi witaka cetasika karena bulatannya hitam, dia bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sama waca, sama kamanta, sama jiwa, nggak akan muncul di sama waca, mica waca, nggak begitu. Nggak sebut juga mica kamanta, nggak begitu. Karena ini kalau orang melanggar sila, ya udah pasti perbuatannya ucapan yang tidak benar, perbuatan tidak benar, penghidupan tidak benar. Nah, dia tidak muncul di maga jalan. Jadi artinya begitu kalimatnya teman-teman sekalian, yang paling berat gitu sebenarnya adalah apa? Pikiran salah, pandangan salah, ya.
Karena seperti misalnya Anggunimala ketika dia membunuh 1000 orang, dia berarti kan membunuh, kan perbuatan membunuh ya, dia tidak baik. Kenapa dia membunuh? Karena pikiran pandangan salah. Karena dia percaya dengan gurunya. Tapi ketika pandangan benarnya dimunculkan oleh Sang Buddha, stop pertapa. Kata Anggunimala. Kata Sang Buddha, aku telah berhenti, kamu yang terus yang berjalan. Kenapa Anda bilang berhenti? Aku telah berhenti membunuh makhluk hidup. Aku telah berhenti. Oh, dia tercerahkan kan, Anggunimala kan. Dengan pikiran dia yang tercerahkan ini, maka semua perbuatan buruk yang dia lakukan, pembunuhan yang dia lakukan tidak berbuah. Karena dia sudah wiwata, dia sudah memotong kelahiran. Jadi apa? Makanya kenapa tadi saya katakan di sini. Kasusnya nanti untuk saya keluar dulu, saya kembali ke bab 7 ya. Program ini harus di-download teman-teman ya. Kita bicara Misaka Sanggaha. Lihat sama waca. Sama waca yang muncul tetap di sama waca tuh ya. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Dan sama waca di sini adalah dia bentuknya udah maga 8. Kalau maga 8 berarti munculnya di Lokutara Cita. Sama waca yang di sini bisa saja bukan maga 8 tapi ucapan sehari-hari kita. Bedakan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ikut pelajaran saya bab 7 terkait dengan maga 8, teman-teman tahu mana perbedaan apa itu jalan tengah, apa itu jalan utama berunsur 8. Itu beda sekali ya. Jadi yang namanya sama waca bisa saja bisa menjadi faktor daripada jalan mulia berunsur 8 atau sama waca adalah memang ucapannya benar. Ucapan benar itu pasti adalah maha kusala perbuatan baik. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Saya coba stop sebentar saya reset. Nih, close. Kita lihat sekarang yang berikutnya sama kamanta. Sama kamanta ya sama kamanta, gitu kan? Sama kamanta ini dia bisa muncul di sebuah perbuatan baik atau di perbuatan Lokutara Cita 8. Ingat ya, sama waca, sama kamanta, sama aciwa. Dia kalau muncul nggak bisa berbarengan. Kanta ya, aen kanta munculnya kadang. Kalau sama waca muncul, sama kamanta nggak muncul. Atau kalau sama kanta muncul, makanya kenapa perbuatan itu maksimal gitu ya. Ada maksimal, ada minimal. Misal contohnya saya klik di sini ya. Saya klik di sini nih, teman-teman. Saya riset dulu ya. Saya klik di sini. Ini perbuatan baik misalnya ya. Ini kan perbuatan baik nih. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan nggak? Perbuatan baik ini, kalau saya muncul di sini, maka cetasika yang muncul bisa 33 maksimal, minimal, bisa 38. Artinya 38 itu nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau sama ajiwa muncul, maka sama kamanta, sama waca tidak muncul. Potong 2, gitu kan? Kalau karuna muncul, mudita tidak muncul karena dia sesuatu yang berbeda. Muncul 3. Pahami teman-teman? Ini bisa muncul semua nggak mungkin. 38 itu tidak mungkin, tapi kalau 33 mungkin minimal. Kenapa? Karena dari 38 cetasika ini salah satu. Ini salah satu. Ini juga salah satu. Bahkan pa-nya belum tentu muncul juga kalau kita tidak 3 akar, gitu ya teman-teman. Makanya 1, 2, 3, 4 potong, gitu ya teman-teman ya. Lihat lagi lah bab 2. Susah ya? Susah ya? Susah nggak? Kalau susah kita tanya jawab dulu. Apa lanjut? Mungkin lanjut, Romo. Lanjut ya, oke, nggak apa-apa. Melebar sih ya. Sorry kalau saya melebar karena kebiasaan. Oke, lihat ya. Sekarang kita lihat sama wayama. Apa itu sama wayama? Daya upaya.
Daya upaya itu apa sih? Masih ingat nggak? Pakai bahasa palingnya, masih ingat nggak sih? Daya upaya itu apa? Kalau teman-teman lihat daya upaya benar, ya. Adipati Maga 8 Bala, Bodhipakya Dhamma. Daya upaya benar itu, lihat nih teman-teman nih. Daya upaya benar itu sama dengan sama padana. Daya upaya benar itu sama dengan sama padana atau disebut usaha tertinggi. Bukan usaha yang biasa, tetapi usaha yang konsentrasi yang tidak tergoyahkan dari seseorang yang beraditana. Gitu ya. Kebaca ya semua ya. Ini ada kalimatnya nih, ini minus, minus, plus, plus. Anu pananang, papakang, damanang, anu padaya wayamu. Ini kalau kita lihat, kalau kita klik di sini, apa sih itu anu pananang, papakang, damanang, anu padaya wayamu? Upaya untuk mencegah munculnya hal negatif yang belum muncul. Berarti dia minus negatif. Apa para mata damanya? Para mata damanya adalah wirya. Walaupun dia negatif nih. Para mata damanya apa? Wirya. Tuh. Kenapa wirya itu bulatannya adalah hitam? Wirya adalah jalan dia. Ya. Dia bisa menjadi faktor pencerahan atau juga wirya juga bisa menjadi apa? Bisa menjadi jalan, bisa menjadi mica wayama, ya. Nah, dia munculnya di 105. Nah, saya lihat ini juga Korudi kurang juga lengkap ya, nanti kita akan jelaskan di sini ya. Jadi dia muncul di 105 cita. Ya, 105 cita itu kan semua total 121, potong berapa? Potong yang ini, aku salah ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat. Kalau kita klik di sini, ini kita klik sini wirya. Oh, berarti Korudi buatannya begitu terbalik. Oh, nggak apa-apa ya, berarti ini benar. Sama aja ya. Kalau wirya ini muncul, maka wirya bisa muncul di akusala cita 12. Kalau dia muncul di akusala cita 12, berarti menjadi apa? Mica wayama. Tapi kalau dia munculnya di sobana cita 24, rupa wacara 15, arupa wacara arupa wacara 15, arupa wacara 12 gitu kan. Dan maga 840, maka dia menjadi sama, yang di sini apalagi ya, menjadi sama dayada. Jelas ya teman-teman kenapa warnanya biru? Warna hitam. Bulatan hitam ini artinya adalah dia bisa muncul di 105 cita. Yang hitam ini adalah 105. Karena bisa bayangkan semua ahetukat cita tidak membutuhkan wirya. Karena dia benturan yang muncul karena hasil dari wipaka. Ya, tapi untuk pikiran batin, tersenyum seorang arahat butuh wirya, butuh semangat. Oke, sampai situ dijelasin ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi saya balik nih. Yang disebut anu pananang papakang damanang adalah apa? Negatif dia. Ini juga negatif juga nih. Upanang papakang damanang pahanaya wayamo. Teman-teman yang belajar offline sama saya ini harus udah hafal dulu nih. Dulu ya hafal, sekarang lupa ya, apa-apa. Upaya untuk memadamkan hal yang negatif yang telah muncul. Yang udah muncul direndahkan, jangan sampai berkembang. Nah, ini termasuk sebagai wirya juga. Kalau ini ya kan ini minus, ini negatif. Ini plus. Anu pananang kusala, kan ada kusala. Kalau papakang kan berarti kan tidak baik. Papakang tidak baik kan, papa itu sabab papa sa akaranang kan gitu. Papa itu kan papakang itu buruk ya. Lalu kusala itu berarti baik. Kalau kusala berarti apa? Upaya untuk menmunculkan hal positif yang belum pernah muncul. Tetap para mata damanya adalah wirya. Ini juga sama, upanang kusalanang damanang bio bawaya wayamu adalah upaya untuk meningkatkan hal yang positif yang telah muncul. Artinya yang telah muncul dikembangkan. Nah, teman-teman akan tahu di situ tuh ya bahwa ternyata perbuatan yang namanya maga 8, yang namanya maga yang disebut wirya, semangat. Semangat itu bisa saja muncul di perbuatan baik dan muncul di perbuatan buruk. Paham sampai situ teman-teman?
Ya, jadi kalau kita lihat di sini, maka yang namanya daya upaya benar itu juga bisa positif, daya upaya benar bisa negatif. Tapi para mata dayanya tetap cetasika, tetap wirya. Makanya wirya itu bulatannya hitam. Wirya itu semangat. Semangat, ya. Jadi kalau berbuat baik ada semangat, ada. Ternyata berbuat buruk juga ada semangatnya, ada wiryanya di situ. Karena ketika wirya itu muncul, wirya muncul bersama 105 cita, gitu kan ya, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman ya? Lalu kita lihat lagi sama sati. Sati itu ada ini enggak? Ada yang salah enggak? Enggak ya. Sati itu tidak ada yang salah. Sati itu selalu perbuatan buruk. Baik, jadi nanti jadi separa mata damanya adalah sati. Tapi yang ini sama-sama di meditasi benar. Ada juga meditasi salah. Sama-sama ekagata dia. Ya. Jadi ternyata ada meditasi yang salah di zaman Sang Buddha, kan banyak para apa namanya kaum Brahmana kan juga melakukan mica samadhi kan. Dia berendam di sungai, ya kan? Lalu dia makan dari kotoran dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi itu sebagai apa ya? Sebagai jalan untuk yang namanya salah meditasi salah juga bisa mencapai jalan. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa disebut maga ya? Kenapa disebut jalan? Ya, kita sebut. Kenapa disebut maga atau jalan? Kenapa, teman-teman? Karena rutenya gitu ya. Kan maga itu kan berarti rute yang membawa kemana? Ke satu tempat kan? Ya, membawa anak ke satu destinasi kan? Tentu kita tak paham. Banyak sekali rute yang ada di kehidupan kita hari ini kan, muncul berbanyak kan. Terdapat banyak sekali rute, betul nggak? Terdapat banyak sekali rute jalan ya. Betul nggak, teman-teman? Banyak nggak rute? Untuk pergi kemana? Ke sebuah perjalanan kan? Contohlah, misalnya Anda sekarang kan mau liburan nih, Desember nih kan. Udah banyak kan tawaran-tawaran rute perjalanan, mau Anda mau libur kemana, naik pesawat atau naik kereta api atau naik kendaraan, kan begitu ya. Mana berbahagia ya punya rute perjalanan itu. Ya. Rute ini kan untuk ke sebuah perjalanan, dan kalau kita bicara perjalanan itu baik itu dekat maupun dekat atau jauh kan. Ada tempat destinasi yang Anda mau kunjungi sebagai healing gitu ya, tempat Anda buat berlibur. Ya. Nah, tapi jalan yang dimaksud di sini maga ini adalah jalan yang tentu ada sensasinya. Destinasinya adalah dia hanya ada buruk dan ada baik. Ya. Dan untuk mencapai jalan itu Anda membutuhkan kendaraan tentu ya. Dan ketika Anda membutuhkan kendaraan, nah ya, kendaraan itu kan Anda akan memilih. Ada choice, ada pilihan di situ. Ya, ada pilihan. Dan Anda yang memilih, Anda mau naik pesawat lebih cepat dengan biaya yang mahal, atau Anda naik kereta api atau lewat darat. Itu kan? Nah, jadi jalan. Jadi semua faktor jalan ini kan jadi semua faktor jalan, kan kereta api, tujuan itu kan semua faktor jalan, ya. Jadi semua itu sebagai faktor jalan untuk menuju apa? Destinasi yang Anda mau tuju ketika Anda nanti mau pergi.
Nah, kalau gitu Romo dan teman Bapak Ibu sekalian, kalau gitu sekarang kalau saya nanti di kehidupan akan datang, saya mau pergi ke tempat alam apa ya, siapa yang bisa menentukan jalannya? Siapa teman-teman? Kita sendiri kan? Iya. Kita sendiri sekarang ya. Maga itu menjadi penentu jalan kita ini mau dibawa kemana. Makanya kemarin saya mengatakan, kama itu perbuatan itu seperti pohon condong kemana. Nah sekarang di sisa usia kita yang sekarang ada yang 40, 50, 60 ini, kita sudah berjalan kemana nih? Kita sudah naik kendaraan apa nih? Gitu ya teman-teman ya. Apakah jalan kita sudah inline atau tidak gitu loh. Karena jalan ini akan membawa kita, kalau dia benar, maka akan membawa kita kepada apa? Sugati bumi atau bahkan nibbana. Ya. Tapi kalau salah, segera cepat-cepat beralih kendaraan. Segera cepat-cepat ganti tujuan supaya apa? Jangan sampai Anda lahir di alam apa ya. Ya. Sayang ya teman-teman ya. Kico manusa pati lapo. Lahir sebagai manusia udah susah loh. Ya. Nah, kenapa kita bisa salah? Karena tadi alasannya adalah apa? Kita punya yang namanya pandangan salah. Atau dalam bahasa Abhidhamma tadi apa? Mica diti. Ya. Pandangan salah, mica diti adalah jalan tol. Tolong ingat baik-baik. Adalah jalan tol yang paling cepat. Menghantarkan Anda kemana? Ke alam menyedihkan. Ya, serem ya teman-teman ya. Kalau punya salah ya. Micaditi adalah jalan tol untuk Anda bisa cepat menghantarkan kita semua ke alam yang menyedihkan. Tetapi untuk kasus misalnya Mica Sankappa gitu kan. Apalagi yang salah, yang buruk-buruk. Mica Sankappa itu apa? Usaha yang salah ya. Pikiran yang salah ya. Apa? Mica Wayama ya. Mica Wayama apa? Usaha yang salah. Terus apa lagi? Mica Samadhi. Mica Samadhi itu apa? Samadhi yang salah. Meditasi Pandangan yang salah. salah. Ini merupakan apa? Ini merupakan apa teman-teman? Merupakan kendaraan gitu ya. Kendaraan yang melalui jalan menuju alam-alam menjadikan. Jadi ini merupakan kendaraan aja. Ini kendaraannya nih. Mica Sankappa, Mica Wayama, Mica Samadhi adalah kendaraannya. Tapi Mica Diti jalan tolnya. Serem ya teman-teman ya. Serem nggak teman-teman? Serem ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai ke situ. Dengan kita belajar Dhamma, mudah-mudahan ini menjadi kita supaya bisa kita faktor-faktor supaya kita punya apa namanya ya, punya faktor-faktor yang mencerahkan gitu ya, samadhi. Kita punya apa namanya, kita punya rute yang benar lah ya, rute yang benar ya supaya. Nah kenapa? Karena nanti kebalikan nih, saya ingin menyampaikan kepada Anda nih, kebalikan ya. Sekarang pandangan benar itu apa? Sama dia. Samadhi, sorry.
sama diti. Sama diti adalah apa? Kalau gitu. Jalan tol juga. Jalan tol yang paling cepat katanya. Buat apa? Untuk mencapai alam-alam bahagia bahkan nirvana. Tuh, teman-teman tuh ya. Dan sisanya yang 7 apa? Dan sisanya yang 7 tahu ya? 7 faktor yang lain ya. 7 faktor yang lain sisanya adalah kendaraannya. Sama ya? Kendaraannya untuk bisa lewatin jalan tol ini. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman bisa memahami itu. Karena kita sudah punya samaditi dan 7 faktor yang lain, teman-teman nanti ada yang berkembang itu apa dari jalan mulia berunsur 8. Yang berkembang dana, sila, apa? Samadhi, Bawana dan panya. Ya, berkembang nih. Kalau Anda menjalankan jalan utama berunsur 8 ini, maga 8, maka yang berkembang adalah dana, sila, bawana dan panya, ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa yang namanya maga itu kita yang nentukan ya, jalan kita yang nentuin ya. Ya, jadi Anda dapat artinya alam menyedihkan, alam bahagia adalah faktor-faktor apa namanya tujuan yang akan kita tuju, dan itu yang menentukan adalah kita. Kita adalah penentu dari kebahagiaan kita, tidak hanya di kehidupan saat ini, tapi juga di kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi teman-teman, sekarang apa perbedaan sekarang? Apa perbedaan faktor jana dengan faktor jalan? Sekarang apa nih bedanya? Sekarang kita coba ya. Kita kan sudah bicara ada faktor jana, kemarin apa? Ada faktor jana kan, sama ada faktor apa? VS versus faktor maga. Sekarang saya tanya, apa perbedaan faktor kondisi jana dengan kondisi maga? Perbedaan apa? Kita pernah belajar kan apa sih faktor jana itu? Apa kondisi jana itu apa? Merupakan apa dia? Bisa menetapkan, kemarin gitu kan? Menetapkan apa ya? Batin langsung ke mana? Langsung dan kokoh gitu ya. Langsung dan kokoh pada objek. Gitu kan kemarin kan kita bicara ya. Jana pacayo nih ya. Atau maga pacayo. Kalau kita bicara maga pacayo adalah batin yang menetapkan batin langsung dan kokoh pada objek. Gitu kan? Tentu untuk apa? Untuk bisa membawa jana ya, atau menuju untuk mencapai jana, menuju untuk mencapai jana. Kalau maga 8 apa teman-teman? Kalau kondisi jalan apa? Teman-teman. Dia ngapain nih? Dia menetapkan niat. Gitu. Atau cetana lah ya. Cetana langsung dan kokoh. Sama nih. Pada jalan menuju di lingkaran kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Gitu teman-teman. Kalau dia sekarang menjadi faktor
menetapkan niat cetana langsung dan kokoh pada jalan menuju pada kelahiran kembali, maka apa yang terjadi? Sehingga gitu ya, sehingga tindakan penuh gitu serta peningkatan dan pengembangannya dibawa bersama. Dibawa bersama. Maksudnya apa nih, Romo? Jadi kalau kita melakukan faktor samaditi sama sankapa dan segala macam, dia mengikuti kita sepanjang kehidupan. Jadi parami dia, gitu lah kalimatnya ya. Itu yang pertama. Yang pertama nih. Yang kedua, bisa saja, yang kedua saya ganti pakai warna hijau. Bisa saja yang namanya faktor maga, ini kalau kita bicara kelahiran kembali, tapi kalau dia bicara di maga 8 atau jalan mulia berunsur 8, maka dia akan menjadi apa? Menetapkan gitu kan? Karma, menetapkan karma perbuatan gitu ya. Pengembangan bawana, itu meditasi ya. Secara langsung gitu ya. Dan kokoh pada jalan menuju nibbana. Nibbana ya, sehingga apa? Sehingga dia terbebas dari lingkaran samsara. Jadi bisa dua ya. Kalau maga pacayo bisa dua, dia bisa menetapkan kelahiran kembali sehingga bisa semua samaditi sama sankapa sama bahkan micaditi bisa mengarahkan kelahiran kembali di mana dia. Kalau itu nggak terpakai, dia bisa saja bisa menetapkan karma-karma yang sudah dilakukan itu bisa menjadi pengembangan meditasi yang bagus, pencapaian vipassana, penembusan batin sehingga mencapai nibbana. Gitu ya, teman-teman bisa dipahami itu. Nah, sekarang kita lihat bahasa palinya ya. Romo Effendi nggak pernah kelihatan lagi. Kenapa dia? Biasanya saya minta Romo Effendi. Kemarin sih katanya sibuk urus Katina, Romo. Oke, nggak apa-apa ya. Biasanya beliau yang bacain ini. Ya, kita bicara yang namanya analisa maga pacayo. Maga pacayo ada apa? Ada yang namanya pacayo pacaya dhamma ya. Pacaya dhamma atau Kondisi. Sebab. Ada yang namanya apa? Akibat. Pacayo panya dhamma atau akibat ya. Akibatnya. Dan ada yang namanya pacaya sati atau kondisi ya. Oke. Kita lihat. Apa bacaannya? Masih ingat nggak? Ada yang punya megang nggak? Magani ya, Romo ya. Ya. Magang Dani ya. Ya, Magang Dani. Terus apa lagi? Maga Sampayuta kanan. Tunggu sebentar. Maga Sampayuta ya. Ya. Sampayuta. Ini dua ya. Yuta ya. Sampayuta. Kanang. Sampayuta kanang. Damanang tentu pasti ya. Ya, Damanang. Terus Sampayuta. Damanang. Oke, terus Sammutanananca. Tananca. Ya. Rupanang. Ya. Rupanang ya. Gitu ya. Ya. Dan tentu ini apa? Maga pacayena pacayo. Maga pacayena pacayo. Gitu ya. Ya, Romo. Yang kita lihat artinya. Maganggang itu apa? Faktor-faktor jalan. Faktor-faktor jalan, gitu kan? Maga kan jalan. Ya, faktor-faktor jalan. Kalau ini apa namanya?
Maga Sampayuta berarti apa? Maga Sampayuta berarti apa? Menyebabkan gitu ya. Menyebabkan itu apa bahasa Inggrisnya? For the phenomena gitu ya. Menyebabkan dama-dama gitu kan. Dama-dama yang berasosiasi dengannya gitu kan. Berasosiasi dengannya gitu kan. Serta rupa, kan ada rupanang ya, serta materi ya. Serta materi. Gitu kan? Materitas yang menghasilkan apa? Menghasilkan olehnya untuk berfungsi sebagai jalan. Gitu. Dia berfungsi sebagai jalan. Nanti di sini tentunya apa? Melalui kondisi apa? Jalan ya. Nah, kita lihat faktor-faktor jalan itu apa saja sih? Faktor-faktor jalan itu apa saja? Tadi ada berapa? Faktor jalan ada berapa sih? Nih. Nih. Ada 8, 12 yang. Dari 12 paramata damanya berapa? Yuk. I, El, San, Se, U, Liu, Ci, Pa, Cu. Berapa? 9, Romo. 9 ya? Ya. Kita tidak lihat ininya nih. Tapi lihat paramata damanya ya. Oh iya, Romo. Oke. Jadi faktor-faktor jalannya ada berapa? Ada 9, Romo. Ada 9 faktor jalan ya. 9 faktor jalan. Apa aja? Yuk. Banyak. Nah. Ya. Terus apa? Witaka. Witaka, oke. Apalagi? Sama waca. Sama waca. Waca ya. Ya. Sama waca itu ya. Ya. Sebenarnya gini, kita bilangnya sama waca, sama kamanta, sama jiwa itu kalau teman-teman belajar Abhidhamma apa namanya? Wirati apa? Wirati 3, yaitu apa? Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Kan kita pernah belajar itu kan di Jasika ya? Betul ya? Ya, Romo. Betul enggak? Betul ya? Ya, betul, Romo. Ya, betul ya. Oke, apa lagi terusnya? Wirya. Ada wirya, ada apa lagi? Sati. Ada sati, ada berapa lagi? Ekagata. Ada ekagata, gitu kan? Ya, Romo. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kurang 1 loh. Diti. Berapa? Diti. Tadi ada Hanya Witaka sudah ya. Ada sama waca, sama kamanta, sama jiwa. Ada wirya, ada sati belum. Oh, sati udah ya. Sati udah. Diti, Romo. Oh, diti belum. Ya, pandangan salah ya. Ya. Ada diti di sini ya, diti. Ya, total 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Ya, Romo. Sekarang ini menjadi sebab ya. Akibatnya apa? Tuh akibatnya. Maga Sampayuta Kananca Damanang, Tang Sampayuta Nanca Kananca Rupanang. Apa jadinya itu? Rupa dapat nih. Ya, ada rupa di situ pasti. Berarti ini ada apa nih? 71 sahetuka. Kenapa ada sahetuka? Ahetuka ada berapa? Ahetuka. Yang tanpa akar. Cita ahetuka ada berapa? 8? 89 ya, Romo. Ahetuka. Cita ada berapa? Cita ini saya tahu. Cita itu cita. Ini saya tahu ya. Cita kan 89. Ya. Dibagi 2.
Ahetuka berapa? 18. Sahetuka berapa? 71. Totalnya berapa? 89. Jadi apa itu sahetuka? Apa sahetuka? Yang berakar. Hetu kan akar. Kalau ahetuka tidak berakar gitu ya. Paham nggak nih? Iya, paham, Bang. Paham ya? Iya, paham. Apa perlu saya lihatin citanya? Kita lihat belakangan ya. Jadi sahetuka 7. 1. Sahetuka cita. Apa lagi? 52 cetasika. Apa lagi? Kama gini. Kalau kita bicara apa? Sahetuka itu berarti apa tadi? Berakar ya. Sahetuka itu yang berakar ya. Sahetuka. Tapi sahetukanya yang patisandi kama jarupa. Kama jarupa. Kita lihat ya. Yang kamu nih kita lihat nanti. Ini apa sih yang 7? Kita lihat yuk biar sama-sama. Nggak ngomong aja ya biar teman-teman tahu. Ya nggak apa-apa kan? Ya. Kita lihat sekarang. Kita sekarang close di sini. Mana close-nya? Oke, saya exit. Nah, kita lihat. Ini ada kama ya. Berarti saya coba sebenarnya lebih pas adalah bicaranya di sini juga sih sebenarnya. Bagus. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di sini aja deh. Ya teman-teman bisa belajar. Karena kan ada rupa, ada cetasika. Nah, teman-teman lihat. Yang disebut sebagai sahetuka, ini yang ahetuka 18 nih. Ini semua bertanpa akar. Semua tanpa akar nih. Gimana saya mau buat all nih? Oh ya, sebentar ya. Ini yang ini semestinya bisa hilang ya. Sebentar saya nggak bisa hilang kok. Sebentar, saya harus cari rumusannya. Oh iya, nggak ada nih. Ya teman-teman. Ini ya, yang ahetuka 18 kelihatan sini nggak? Ya, kelihatan. Ahetuka 18 kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ahetuka 18 ini, ya ini ahetuka 18 ini, itu adalah cita yang tanpa akar. Sisanya, aku salah cita 12. Sobana cita 24. Rupa wacara cita 15. Arupa wacara cita 12. Dan maga 8. Totalnya disebut sahetuka. Apa itu sahetuka? Yang berakar. Gitu ya. Ya. Kalau dia ini muncul, maka semua 52 cetasika pasti muncul. 52 cetasika pasti muncul ya. Dan nanti kita bicara yang disebut kama jarupa. Kita kan belum belajar ya kama jarupa itu. Kita lihat di bab 6 saja. Teman-teman nanti gini, aduh. Nah ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Rupa ini ada dari 28. Rupa 28 ada kama jarupa. Ya, sama dengan rupa samutana sama ya. Ada kama jarupa. Tapi kita lihat citanya. Ya. Lihat kama jarupa gitu ya, teman-teman ya. Yang disebut sebagai sahetuka patisandi kama jarupa. Yang muncul patisandi itu yang mana? Rupa yang muncul dihasilkan dari patisandi adalah yang ekanta. Ada E di sini. Ekanta itu pasti. Ya. Apa yang pasti? Mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, tubuh kita. Kita apakah feminitas atau maskulinitas? Apakah kita punya jantung yang sehat atau kita punya unsur kehidupan? Itu adalah munculnya karena kekuatan kama. Ya, kekuatan kama. Pasti kekuatan kama. Makanya disebut sahetuka, akarnya dari kekuatan kama. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita nanti lihat tabel citanya, yang disebut sebagai kama jarupa itu, kita lihat nih ya. Yang namanya kama, kesadaran itu kan harus dilihat dari, teman-teman bisa lihat di sini nggak? Bentar, saya harus kegedean.
Ini ada yang namanya cita jarupa. Ya, ini ada yang namanya materi yang dihasilkan dari kesadaran, materi yang dihasilkan dari isyarat tubuh nih dan senyuman. Ya, nanti kita akan lihat kalau teman-teman nanti belajar di rupa 28, cita yang muncul dari cita jarupa ini. Tapi ini saya salah ketik sebenarnya. Ini kan cita jarupa kan. Yang sebelum saya ketik adalah terkait dengan kama jarupa. Kalau kita bicara kama jarupa, citanya, ya, ini dia. Jadi kama jarupa itu, kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan banget. Kama jarupa itu, perbuatan yang menghasilkan karma, ada berapa cita? 25. 25 itu adalah aku salah cita 12, rupa wacara cita 28, dan rupa wacara cita 5. 25 perbuatan cita ini menghasilkan kama. Dan kalau kehidupan nanti akan datang, bisa menjadi patisandi kama jarupa. Ini belum ya, pelajaran ini belum, nanti awal tahun ya, nggak apa-apa ya. Dapetin dulu cerita ini ya, supaya saya menunjukkan kepada teman-teman bahwa ternyata belajar abhidhamma itu presisi nggak, berurutan ya. Bab 1 belajar, bab 2 belajar, nanti kembali lagi bab, wah. Makanya tapi kalau udah bab 1, bab 2, bab 3-nya dikuasai, bab 1, bab 2 dikuasai, sebenarnya sudah bisa semuanya. Ya. Nah, ini jadi jelas ya, udah tahu ya. 70 cita, 71 saya tuka itu apa? 52 cetasika sudah tahu, dan ini sudah tahu ya. Ya gitu, Cilusi sudah jam 9, saya pikir masih lanjut atau ini cukup. Kayaknya cukup ya Romo buat Oke. Biar nggak terlalu teman-teman. panas Romo. Oke. Sudah selesai berarti maga. Silakan yang mau tanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di unmute. Gambar di belakang ini adalah gambar altarnya Sasana Wira Sasana Sobasita kita yang baru ya. Jadi saya pakai altar yang baru nih. Oke, ada yang mau tanya? Silakan teman-teman Ramani, yang ingin bertanya. Ramani Yap Ipung. Atau yang lain silakan. Atau cukup berat nih hari ini? Lumayan. Tapi kalau selama tidak belajar abhidhamma, kita taunya maga itu satu jalan yang istilah jalan kesucian ya Roma. Ternyata itu ada buruknya juga. Iya. Luar biasa. Begitu juga jana, ternyata tuh jana nggak yang seperti kita pikirkan juga ya Roma, yang seperti kemarin. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Biasa Pak Hendra suka bertanya, Pak Hendra. Belum ada nih pertanyaannya. Mungkin kalau tidak ada kita akhiri kelas ya Romo ya. Siap. Ya. Sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Romo sampaikan buat kita malam hari ini. Pada Romo silakan. Tetap semangat berbuat untuk terus mengikuti kelas-kelas ini. Karena saya tahu kelas ini juga membutuhkan wirya, semangat yang cukup buat teman-teman. Diulang-ulang, kalau sering diulang-ulang kan pasti juga akan ketemu materi pelajarannya. Dan saya yakin kalau teman-teman bisa mengikuti pelajaran ini secara perlahan demi perlahan, pasti nanti teman-teman bisa terbuka wawasan terkait ajaran Sang Buddha. Ya, semoga membawa manfaat buat kita semua. Tetap pertahankan wirya kita yang baik supaya kita bisa menyelesaikan seluruh perjalanan abhidhamma sangga ini dengan baik. Ya, terima kasih. Sukihoto Namo Buddhaya. Sadu. Terima kasih banyak Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama membacakan pelimpahan jasa. Saya minta Ko Hendra, kalian
memimpin kita untuk sama-sama membacakan pelimpahan jasa dan menutup dengan nama Karapata. Oh, baiklah. Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup kelas ini dengan pelimpahan jasa. Mari kita beranjali. Andamayang patidana gatayo banamase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino untuk sata nantap pamanaka yepia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino kata titan tilo kasming tebuma catuyo nika pance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumo dan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang jiwe dayung maya dinana punyana anumo dana ituna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pondu tesasa sijatang suba sadu sadu sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddha bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sahu sanghang namami. Mari kita mengucap semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Oke, kami kembalikan Cilusi. Ya, terima kasih Kang Hendra. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. semua. Romo. Terima kasih Romo. Sehat selalu, ya sehat selalu ya.